Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifada wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa da'wata ilal huda wa dalalata alal khair ibtiga'a wajhillah wa sawabih wa qurbih subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman sadiqa. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pengarang kitab memulai kitabnya dengan menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza katabtum kitaban faktubu fi awwalihi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabtumuha faqra'uha." Idza katabtum kitaban, apabila kalian menulis satu kitab, faktubu, maka tulislah fi awwalihi, di permulaan kitab kalian itu Bismillahirrahmanirrahim, kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u, adapun huruf ba di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu tujuannya adalah untuk lil musahabati ma'at tabarruki, mengikut sertakan dengan mengambil keberkahan dari nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wa ismu, dan kata ismu itu mushtaqun, merupakan isim mushtaq atau kata yang diambil minasumui, dari kata as-sumu. Wa huwa al-ulu, arti dari sumu adalah al-ulu, tinggi. Wallahu, dan kata Allah atau lafzul jalalah di sini itu merupakan alamun ala dzatil wajibil wujudi, satu nama yang menunjukkan kepada zat yang wajib keberadaannya, karena tidak akan terbayangkan oleh akal kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat adam, ketiadaan. Karena seluruh makhluk harus ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makhluk itu dikatakan jaizul wujud, sedangkan Allah wajibul wujud. Al-mustahiqu, yang berhak, li jami'il kamalati, disandarkan kepadanya semua sifat kesempurnaan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat Maha melihat, Maha mendengar, Maha kuasa, Maha mampu. Dan mustahil disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semua sifat kurang, seperti buta, tuli, tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai kekuasaan. War-Rahmanu, dan kata Ar-Rahman, huwal mun'imu bijalailin ni'ami, yaitu zat yang memberikan nikmat dengan nikmat yang jalail. Yang dimaksud dengan jalail di sini adalah nikmat yang apabila nikmat itu ada di dalam diri kita, tidak butuh bagi kita untuk merenung apakah nikmat itu ada ataupun tidak, karena keberadaannya sangat jelas. Seperti nikmat penglihatan. War-Rahimu, dan makna Ar-Rahim huwal mun'imu bidaqaiqiha, yaitu zat yang memberikan nikmat dengan nikmat yang daqaiq. Makna daqaiq adalah nikmat yang apabila nikmat itu ada di dalam diri kita, perlu bagi kita untuk merenung sedikit, untuk menyadari bahwasanya
nikmat itu ada di dalam diri kita atau tidak. Contohnya seperti ketajaman penglihatan. Wal makna dan arti di dalam penulisan Bismillahirrahmanirrahim di permulaan kitab adalah bimusahabati Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengikut sertakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. U'allifu kitabi hadza mutabarrikan. Aku mengarang kitabku ini untuk mendapatkan keberkahan. Wa qad iftatahal muallifu, dan telah membuka pengarang kitab kitabahu kepada kitabnya ini bil basmalati, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, lil iqtidai bil Qur'anil azizi, karena mengikuti Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an permulaan ayatnya adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Walil amali biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mengamalkan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kullu amrin dzibalin, tiap-tiap perkara, dzibalin, yang dianggap penting di dalam syariat, la yubda'u, yang tidak dimulai, fihi, di dalam perkara tersebut, bi bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka perkara tersebut aqta. Nanti akan ada makna aqta, abtar, dan ajzam sebentar lagi akan dijelaskan oleh musannif. Wa makna dzibalin, dan arti dari kata dzibalin itu artinya adalah sahibu halin yuhtammu bihi syar'an, satu keadaan yang dianggap penting di dalam syariat. Kata'lifil kutubin nafi'ati, seperti mengarang kitab yang bermanfaat, kitab-kitab ilmu agama. Wal aqta'u, dan arti dari kata aqta' adalah maqtu'ul yadi awil yadain, terputusnya atau diputusnya satu tangan atau dua tangan. Wal abtaru, dan makna dari kata abtar adalah maqtu'ul dzanabi, diputusnya ekor. Wal ajzamu, dan makna dari kata ajzam itu al musabu bida'il juzami, orang yang terkena penyakit juzam. Wahua, dan penyakit juzam itu adalah illatun, satu penyakit, yahmaru, yang mana kulit memerah. Dari awal permulaan penyakit tersebut, kulit menjadi memerah. Minha al-udu. Thumma yaswaddu, kemudian setelah memerah berubah menjadi menghitam. Thumma yatashaqqaqu, kemudian terbelah-belah atau terpecah-pecah. Tsumma yatanasaru, kemudian setelah itu kulit atau daging akan copot sedikit demi sedikit. A'adzanallahu minha, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari penyakit tersebut. Wal muradu min hadhil awsafi, dan yang dimaksud dari semua sifat ini, al-aqta, al-abtar, al-ajzam, annahu naqisun wa qalilul barakati, sesungguhnya artinya adalah naqis wa qalilul barakah, kurang dan sedikit keberkahannya. Jadi kalau kita mengerjakan satu perkara tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahannya akan berkurang. Walil basmalati khamsatu ahkamin,
Dan untuk basmalah, yaitu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, khamsatu ahkamin, ada 5 hukum. Yang pertama al-wujubu, hukumnya wajib. Kama fis sholati, sebagaimana di dalam sholat. Karena bismillah merupakan satu ayat daripada suratul Fatihah. Yang mana kalau kita sholat tidak membaca suratul Fatihah, maka sholatnya tidak akan dianggap sah. Nabi SAW bersabda di dalam hadis, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya seorang yang apabila orang tersebut sholat tidak membaca surat Al-Fatihah. Wal hurmatu, dan yang kedua hukumnya haram. Alal muharrami lidzatihi, atas satu pekerjaan yang diharamkan dari bentuk pekerjaannya itu. Kasyurbil khamri, seperti meminum khamar. Ada orang minum khamar baca bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan mendapatkan 2 dosa karena melakukan 2 keharaman. Yang pertama, dosa karena meminum khamar. Yang kedua, karena membaca bismillahirrahmanirrahim ketika meminum khamar. Bahkan kalau seandainya dia sengaja membaca bismillahirrahmanirrahim ketika meminum khamar, tujuannya adalah untuk mengolok-olok daripada ayat Al-Quran, dikhawatirkan dia akan terjerumus di dalam kekufuran karena mengolok-olok ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wan nadabu, hukumnya sunnah, ala kulli amrin dzibalin, di dalam tiap-tiap perkara yang dianggap penting oleh syariat. Ay halin yuhtammu bihi syar'an, itu keadaan yang dianggap penting di dalam syariat. Kal wudu'i, seperti wudu, wa kata'lifil kutubin nafi'ati, dan seperti mengarang kitab yang bermanfaat dari kitab-kitab ilmu agama, kama taqaddama, sebagaimana telah dijelaskan tadi. Wal karahatu, dan yang keempat hukumnya adalah makruh, alal makruhi lidzatihi, di dalam melakukan suatu pekerjaan yang dimakruhkan dari bentuk pekerjaannya itu. Kan nadhari ma yukrahu nadharuhu, seperti melihat kepada sesuatu yang dimakruhkan untuk kita lihat. Wal ibahatu, dan yang kelima hukumnya adalah mubah, alal mubahatil lati la syarafa fiha, ketika kita melakukan suatu pekerjaan yang mubah, yang tidak ada kemuliaan di dalam pekerjaannya itu. Karena klimatain, seperti memindahkan satu benda, min makanin ila akhara, dari satu tempat ke tempat yang lain. Akan tapi ketika dia membaca bismillah ketika melakukan suatu perkara yang mubah, tetap mendapatkan pahala. Karena bismillah itu merupakan zikir, yang mana ketika kita berzikir, kita akan mendapatkan pahala.